Ya. Baik, ini materi pendahuluan ya. Grafika komputer. Jadi awalnya begini, grafika komputer itu untuk menghasilkan grafik atau gambar menggunakan komputer, menggunakan PC ya. Kalau di dunia entertainment ya, di dunia video disebut sebagai CG, komputer grafik. Ya. Jadi untuk menghasilkan grafik secara komputer. Urainya seperti itu ya, bisa menggunakan perangkat yang canggih atau menggunakan user interface yang baik. Kemudian manfaatnya apa? Di antaranya untuk entertain, games, graphic design, computer aided design, monitoring, dan visualisasi graphic user interface. Jadi bisa kita ganti dengan grafik, bukan melulu tulisan ya. Jadi kombinasi antara grafik dan suara. Ada dua pilihan implementasi grafik menggunakan Blender, Maya, atau 3ds Max, atau yang menggunakan SDK. Ya, kalau SDK ini otomatis lebih lama prosesnya karena kita create dari 0 satu. Kalau Blender, Maya, 3ds Max ini lebih cepat. Ya, misalkan dalam praktikum ini, dalam mata kuliah ini kita pakai Blender. Blender itu open source ya. Jadi Anda bisa menghasilkan sesuatu karya di situ dengan tidak perlu mengurusi hak ciptanya ya, karena memang sudah open source. Ya, berikutnya terdiri dari 3 kerjaan besar di animasi itu ya. Jadi saya tarik dari grafika komputer ini ke animasi. Kenapa? Karena di animasi itu ada gambar, ada suara, juga kadang ada teks ya, ada teksnya. Jadi lebih kompleks dibandingkan kita main di grafika komputer biasa yang hanya 2 dimensi. Jadi kalau untuk menghasilkan gambar, menghasilkan animasi itu dimulai dari pemodelan, rendering, kemudian animasinya sendiri. Ya, pemodelan itu seperti itu ya. Jadi ada gambar nyata, pohon, rumah, hewan, manusia, kita buatkan modelnya. Modelnya bebas. Yang tidak harus persis. Kalau persis istilahnya natural atau realistis. Nah, kita bisa. Kalau di animasi kita lebih bebas untuk berkreativitas ya. Jadi secara umum pemodelan itu diartikan sebagai memotret objek nyata kemudian mengubah menjadi objek maya ya. Kemudian menjelaskan dunia nyata atau dunia sehari-hari secara matematis. Kalau objeknya tidak ada, kita gunakan imajinasi artis. Ya. Misalkan di sini filmnya siapa ya? Banyak sekali yang menggunakan imajinasi artis ya. Misalkan Star Wars, kemudian film apa lagi ya? Nah, itu banyak sekali yang menggunakan imajinasi. Jadi di dunia nyata mungkin tidak ada ya, tidak kelihatan seperti itu. Tapi punya sifat-sifat yang mirip. Nah, ini namanya imajinasi. Kemudian rendering sendiri kalau itu tadi pemodelan, sedangkan rendering itu memberi nuansa realistis pada model geometris yang kita buat tadi. Sehingga dia memiliki sifat atau keadaan menyerupai sebenarnya. Langkahnya ada Imagine sekian being able to ada render 9 high langkah yang mulai menggambarkan objek 3 dimensi ke dalam 2 dimensi. Karena media kita kan 2 dimensi ya. Kemudian dari garis itu yang warnanya masih belum ada, masih putih kertas, kita beri warna. Kemudian kita atur cahayanya. Kemudian warnanya tidak solid tapi gradasi dari tipis ke tebal. Kemudian permukaannya tidak rata tapi bertekstur. Kemudian objek ini mempunyai bayangan. Kemudian ada pantulan cahayanya.
Kemudian perhatian fokusnya terhadap potongan antar objek. Terakhir, penghilangan objek-objek yang tersembunyi. Sedangkan animasi sendiri ini rangkaian, jadi dari model, render, kemudian jadi animasi. Animasi itu teknik untuk memberikan efek gerakan yang mengikuti kaidah-kaidah normal dari gerakan, baik gerakan manusia, gerakan alam. Gerakan alam ini bisa gerakan air, angin, pohon yang tertiup angin, atau yang lainnya, ya. Jadi animasi ini memberikan efek-efek yang banyak sekali. Dan ini kalau di dunia komersial laku sekali, ya. Jadi beberapa film kolosal yang menggunakan efek animasi, menggunakan grafika komputer antara lain Titanic, Jurassic Park, kemudian Dragonheart, ya. Itu. Kemudian kita masuk ke toolsnya sekarang, Blender 3D. Bersifat open source, bebas untuk dikembangkan. Siap untuk berbagai macam sistem operasi, mulai Windows, Linux, Mac, dan seterusnya, ya. Fiturnya ada 7 macam, modeling, rigging, texturing, simulasi, rendering, compositing, game creator. Modeling seperti tadi, ya, dunia nyata 3 dimensi, kita buat 2 dimensi, kemudian kita beli rigging. Rigging ini tulangnya, jadi antar sendi itu kita beri tulang supaya dia mudah digerakkan. Kemudian texturing. Texturing ini tekstur permukaannya, permukaan kulit, permukaan meja, permukaan pohon, ya, kulit pohon dan seterusnya. Kemudian simulasi, digerakkan. Bagian-bagian yang ada riggingnya digerakkan. Kemudian rendering, ya, dijadikan satu gerakannya. Kemudian decompositing. Decompositing ini objek yang sudah bisa bergerak, sudah bisa rendering ini ditempelkan ke background yang bermacam-macam. Sehingga dari situ kita bisa memberikan efek dramatisasi dari suasana dalam animasi itu. Terakhir, hasil ini kadang-kadang digunakan dalam game. Jadi untuk memberikan efek dramatisasi sebelum bermain game. Keunggulannya, interface yang user friendly dan tertata rapi. Toolsnya untuk membuat objek 3D yang lengkap meliputi modeling, UV mapping, dan seterusnya. Ya, memang untuk bikin animasi ini, ya, Blender 3D ini. Kemudian menggunakan uniform GUI, mendukung semua platform, dan macam-macam, ya. Banyak lah, ya. Kemudian yang terakhir, filenya berukuran kecil. Jadi yang dihasilkan itu berukuran kecil. Dan dia siap untuk dikoneksikan dengan Unity 3D. Nah, ini linknya, ya. Jadi kalau mau belajar, sekarang kan musimnya pandemi, jadi kita yang berkembang adalah sebetulnya otodidak, ya. Otodidak itu baca sendiri, lihat videonya sendiri, nyoba sendiri, ya. Jadi memenuhi kepuasan kita sendiri. Ini untuk CGI menggunakan Blender, ya. Kemudian scripting Blendernya menggunakan Python. Ada di YouTube juga, ya. Silakan dicek, dipelajari karena sederhana sekali, ya, Python itu. Terutama di Blender sederhana sekali. Kemudian cara belajar untuk membuat animasi banyak caranya, ya, salah satunya praktikum, kita adakan praktikum. Kemudian join komunitas Blender di Facebook, di website, ya. Mencari sendiri tutorialnya di YouTube, mencari tutorialnya di Google. Dan satu yang harus dikerjakan adalah ini Anda tidak mungkin menguasainya dalam semalam, harus dicoba dan dicoba terus sampai betul-betul mendekati mutu animasi komersial. Nah, itu yang butuh jam terbang, ya, butuh latihan. Tidak mungkin sehari, semalam, sebulan, tidak mungkin. Karena mereka sendiri untuk berlatih itu sehari 8 jam. Ya, ya. Berikutnya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin? Mungkin Abdul Razak ada mau tanya? Atau lainnya? Untuk praktek Coba. ini apakah mewajibkan menggunakan Blender, Pak? Kalau misalnya menggunakan Cinema 4D gitu. Gimana? Untuk belajar ini apakah mewajibkan menggunakan Blender? Apakah boleh menggunakan yang lain seperti Maya atau Oh Cinema iya, 4D? baik.
Karena asumsinya adalah Blender ini free, maka di praktikum kita standarkan pakai Blender semua. Kalau Blender sudah menguasai silahkan. Mau pakai yang lain boleh, ya. Tapi karena ini diasumsikan semua belum kenal, maka diperkenalkan dengan Blender. Gitu ya Mas ya. Karena Blender ini salah satu yang digunakan untuk produksi Bang Jarwo. Adit Sopo Jarwo itu pakai Blender. Ya. Kemudian Nusarara itu pakai Blender. Walaupun mereka tingkatannya lebih tinggi daripada Adit Sopo Jarwo. Itu ya Mas ya. Ada lagi yang lain? Iya, Pak. Ya. Jadi ini supaya sama aja. Kita pakai Blender supaya sama. Kemudian harapan saya di akhir semester itu siap untuk berproduksi. Siap untuk membuat animasi yang bisa dijual. Apalagi sekarang musimnya NFT ya, makanya kemarin tuh saya kasihkan buku NFT. NFT itu jadi Anda punya kesempatan untuk menjual di OpenSea segala macam ya. Ini mumpung di awal-awal. Nah, makanya kemarin sebelum kuliah saya berikan bukunya NFT. Bagaimana caranya membuat NFT menggunakan kecerdasan buatan. Kalau nggak salah ada GitHub-nya kemarin ya. Ya, itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke materi berikutnya yaitu membuat artikel. Nah, karena ini akademis, maka Anda dituntut tidak hanya bisa bikin animasi, tapi juga harus bisa menuliskan yang Anda kerjakan. Ya, menuliskan yang Anda kerjakan ini adalah basicnya dari pembuatan skripsi. Harapan saya Anda masuk semester ini, lulus semester ini ya, dari mata kuliah saya, Anda siap untuk bikin skripsi. Karena sudah paham apa yang harus ditulis, bagaimana cara menulis, dan seterusnya. Jadi ya istilah saya mencuri start lah ya, mencuri start. Walaupun belum memprogram, tapi kalau sudah punya materi yang akan dibuat skripsi kan lebih mudah. Gitu ya. Anda bisa lihat di eTesis UIN Malang, kemudian IEEE Explore, di Science Direct ada, di b-ok.asia ada. Ini untuk buku-bukunya, e-booknya ya. Untuk yang Blender dan animasi. Nah, ini tata laksana kuliah online seperti ini ya. Jadi mata kuliah Grafkom itu selalu didampingi oleh praktikum Grafkom. Di praktikum nanti akan dibagi menjadi kelompok praktikum. Tiap kelompok akan diberi tugas kelompok ya. Tiap kelompok membuat satu judul animasi. Jadi kelompok di kelas saya nanti ikut kelompok di praktikum. Gitu ya. Yang terakhir ini sudah ya membentuk grup WA, tiap kelas satu grup saja sudah ya untuk memudahkan distribusi materi kuliah. Kemudian berikutnya adalah target utamanya ya. Jadi di UAS, pada saat UAS Anda harus bisa menunjukkan ke saya animasi menggunakan Blender. Kemudian ada konten islaminya. Konten islaminya apa Pak? Ya belajar berwudu, belajar sholat, kemudian mengenai zakat, mengenai waris, kemudian siroh nabawiyah, kalau perlu tajwid, ya, dan seterusnya ya banyak. Kemudian bentuk animasinya nanti tergantung praktikum ya, bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Nah, yang jelas ini harus ada metode kecerdasan buatan atau pembelajaran mesinnya. Dipasang di mana Pak kalau di animasi? Oke, jadi metode kecerdasan buatan ini jenisnya banyak, macamnya banyak, misalkan fuzzy, neural, algoritma genetik, dan sebagainya, itu bisa dipasangkan ke kamera. Karena selama ini meskipun di Blender itu kita ngatur pengambilan sudut kameranya secara manual. Ya, gitu ya. Padahal ini bisa pakai program, diprogram posisi sekian derajat, ketinggian sekian senti, sekian meter dari objek bisa diatur. Ya. Itu bisa digunakan algoritma kecerdasan buatan, metode kecerdasan buatan atau pembelajaran mesin. Kemudian
Yang terakhir, saya minta untuk membuat artikel ya. Artikelnya cukup 10 halaman, maksimal paling 20, terlalu banyak mungkin ya. Kemudian harus menunjukkan bukti submit saja. Jadi kalau Anda sudah bikin animasi, bikinkan artikelnya, di situ sudah ada konten Islami, sudah ada kecerdasan buatan atau pembelajaran mesin, kemudian dibuat artikelnya, disubmit. Nah, kalau Anda sudah berhasil submit, dibuat screenshot-nya, maka nilai UAS dan UTS-nya saya jamin A. Gitu ya. Jadi ini teknisnya ada UTS dan UAS. UTS 5 laporan, harus mengumpulkan semua per step-nya ya. Kemudian UAS juga begitu, ada 5 laporan. Kalau bisa mengumpulkan semua, maka dua-duanya dapat nilai A. Ya, ini maksudnya 5 laporan nih. Laporan pertama itu awal belajar di praktikum, belajar apa saja, itu ada screenshot-nya. Laporan kedua, belajar apa lagi, sampai 5 laporan itu ya. Kemudian kalau di UAS-nya, itu juga sama 5 laporan ya, diawali dari pembuatan judul, pembuatan abstrak. Kemudian nanti ditambahi laporan ke-6-nya, ke-6, ke-7, pembuatan introduction, pendahuluan. Masuk ke metodologi pakai apa, ya, dan seterusnya sampai laporan itu lengkap. Nah, ya. Terakhir Anda submit. Nah, itu berarti sudah selesai semua prosesnya. Ini nanti ya, setiap file diberi kelas, kemudian kelompok ya, kelompok sama laporannya pertama, apa kedua, atau ketiga, dan seterusnya. Jadi ada perubahan karena kemarin ini individu, sekarang kan kelompok, yang nanti diisi nama kelompok saja. Kemudian nanti di dalamnya ada urean kelompoknya siapa saja, name-nya siapa, name-nya berapa, kelas apa, gitu kan. Nama mahasiswanya siapa, ya. Ada kemungkinan satu kelompok beda kelas, karena di praktikum kebetulan satu kelas. Misalkan kelas C, kelas A kumpul di sebuah kelas praktikum, membuat sebuah kelompok. Jangan lupa tuliskan kelasnya, ya. Ada name, kelas, nama, ya. Misalkan seperti ini, desain cerita animasi, storyboard, screenshot, hasil praktikum 2, hasil praktikum 3. Berikutnya, ini pertemuan 9 sampai 15 ya. Isi laporan UAS-nya. Laporan ke-6 itu judul, nama penulis, institusi, format nama penulis ya, nama tiap kelompok ditulis. Kemudian namanya Pak Jun, nama saya, jangan lupa. Kemudian diberi email masing-masing mahasiswa. Email, beri nama emailnya Pak Jun, email saya. Kemudian baru laporan ke-7 pendahuluan dan metode. Laporan ke-8 hasil diskusi dan kesimpulan. Hingga laporan ke-10 screenshot, submit, dan papernya. Untuk mengelola referensinya, silahkan download Mendeley ya. Belajar menggunakan Mendeley. Nanti kalau ada yang nggak bisa mencoba Mendeley, kita coba di sini ya, latihan bersama. Ya, itu kemudian nanti tiap kelompok saya beri template-nya ya, saya arahkan mau ke jurnal mana. Ini ada, kita Indonesia itu ada 6 kelas ya, kategori jurnal, diberi nama Sinta 1, Sinta 2 sampai Sinta 6 ya. Yang paling bagus adalah Sinta 1. Ini berat sekali ya. Kita nanti mainnya di Sinta 6. Ini contohnya ya. Kemudian Sinta 5, Sinta 4. Kalau ada yang mau Sinta 3 ya. Ya, berarti kita main di 3, 4, 5, 6. Silakan dipilih nanti tiap kelompoknya ya. Oh, sorry. Nanti saya tentukan aja ya, supaya tidak satu jurnal tidak banyak tim yang masuk ya. Jadi pihak jurnalnya juga tidak bosan menerima. Ini kok dari UIN terus yang masuk gitu ya. Nah, ini contohnya Jiska yang sudah pernah masuk. Rancang bangun film animasi 3 dimensi sejarah terbentuknya Kerajaan Samudra Pasai. Ini sudah publis ya. Contohnya ini ada
Kurniatul, Nurul Hidayah, Faradila, Putri Damayanti, dan seterusnya. Ya, ini contoh kedua, simulasi perang zaman pertengahan dengan metode push to push menggunakan Blender. Ya, ini ada Seta, Ikhwata, Anissa, Naila, Pak Jun, saya. Ini di JTIIK UB ya. Oh, bukan, ini punya orang ya. Nah, contohnya ini untuk animasi ya. Penempatan posisi multi kamera, jadi kameranya banyak, berdasarkan gaya sutradara berbasis logika fuzzy. Ya, seperti ini. Atau ini, kamera placement based on director style using fuzzy logic. Ya, ini contoh-contoh yang digunakan untuk kemarin disertasinya Pak Hartarto. Ini sama ya, masih Pak Hartarto juga, dia main di kamera. Ya. Ini sama Pak Hartarto juga, sinematografi, penempatan posisi kamera. Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi, yang mau curi start silahkan ya. Japri ke saya. Ini nomor WA saya di sini. Topiknya melanjutkan dari tugas selama mata kuliah Grafkom. Ya, ini ya. Silahkan Japri. Kalau pengen tahu topiknya kira-kira apa, bisa lihat di sini. Ini sudah ada papernya, sudah ada kodenya. Pakai Python kalau tidak salah. Ini tentang video mapping, kemudian tentang automatic animation texturing, memberikan tekstur secara otomatis. Kemudian animasi 3 dimensi untuk wajah. Sama, ini ada papernya, ada ureannya, ada kodenya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya stop ya. Saya stop dulu. Oke, silakan. Izin bertanya untuk anggota kelompok maksimal berapa mahasiswa? Nanti ngikuti di praktikum ya, Mas. Oh, okay. Ya, jadi saya tidak merubah format praktikum supaya Anda tidak bingung. Jadi bikin 1 kali kelompok di praktikum itu bisa dibawa ke kelas saya. Kalau di praktikum tujuan akhirnya bikin animasi, di kelas saya hasil animasi itu dituliskan. Karena Anda nanti harus bikin skripsi. Gitu ya. Kemudian siapa tahu nanti di perjalanan Anda menuju skripsi, menuju lulus, ada peraturan baru yang membolehkan Anda untuk lulus cukup menggunakan jurnal. Nah, siapa tahu gitu ya. Kalau itu di-on-kan, diaktifkan, Anda sudah bisa semua. Tidak memulai dari nol, maksud saya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk kelompoknya itu kelasnya kan beda-beda nggak Pak? Itu jadi gimana nggak Pak? Nggak apa-apa. Nah, makanya tadi, nanti di laporannya itu, di awal sendiri, di atas, dituliskan kelasnya apa, namanya siapa, name-nya berapa. Iya. Jadi walaupun satu kelompok ada kelas A, B, C, E, silahkan. Nggak ada masalah kan? Iya Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi sederhana sekali ya, sederhana sekali. Kalau untuk mata kuliah ya kelasnya itu kira-kira ya. Jadi pembuatan animasi, misalkan ada 4 orang. Pak, ini ada satu kelompok ada 4 orang. Maka masing-masing orang ini harus punya karya dalam satu animasi itu. Misalkan mahasiswa A bikin mobilnya, pergerakan mobilnya. Mahasiswa B bikin pergerakan angin, gerakan hujan, gerakan awan, dan seterusnya ya. Yang ketiga bikin gerakan posisi kameranya, berpindah-pindah kameranya itu loh Mas ya. Nah, yang keempat misalkan bikin karakter utamanya. Paham ya? Nah, tadinya ini manual, masang kamera manual, menggerakkan anginnya manual, menggerakkan mendungnya manual, menggerakkan objeknya manual, menggerakkan subjek dari animasi itu manual. Ini diberikan kecerdasan buatan atau
pembelajaran mesin, ya. Misalkan apa, Pak? Misalkan yang sederhana, naive Bayes, decision tree, pohon keputusan, ya. Yang sederhana-sederhana saja. Tapi sudah melibatkan metodenya. Kalau ceritanya banyak di kita ya. Sirah Nabawiyah itu banyak sekali. Anda ngambil hadis, nyuplik satu hadis, Anda uraikan, Anda terjemahkan menjadi sebuah animasi. Itu sudah bagus. Animasinya enggak usah lama-lama ya, maksimal 3 menit. Jadi kalau Anda bikin animasi 1 menit saja sudah cukup. Animasi 1 menit itu 60 detik. Kenapa saya bilang begitu? Karena satuan dari animasi ini frame per second, gambar per detik. Jadi kalau 1 detik ya, 1 detik Anda punya 10 gambar, maka 1 menit 60 detik, 60 kali 10 gambar, ada 600 gambar, 600 frame. Begitu ya. Kalau 2 menit, ya kalikan 2, 600 kali 2, 1200 frame. Gitu ya. Ya, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kan Blender ini setahu saya, pengalaman saya itu berat sekali, Pak, itu untuk waktu ngerendernya. Ya, betul. Itu Ya, bagaimana ya? Misal ada teman-teman atau yang makanya kendala. makanya diakalin dengan 1 detiknya frame-nya sedikit saja, enggak usah banyak-banyak. Iya. Mungkin hanya 10 frame per detik. Kemudian bikinnya cerita, enggak usah panjang-panjang. 1 menit. Ya. Atau 45 menit, 45 detik, 45 detik. 1 menit 60 detik. Ya, jadi kisarannya itu untuk ngakalinya ya. Karena kan kita butuhnya bukan film jadi sebetulnya ya, kita butuhnya adalah Anda berhasil implementasi materi Islam, konten Islaminya, kemudian menerapkan metodenya. Ya. Nanti itu bisa digunakan untuk portofolio ketika Anda lulus. Misalkan mau melamar di production-nya Adit Sopo Jarwo. Anda sudah familiar dengan Blender, kemudian ini saya buat kemarin untuk tugas ini, untuk skripsi ini. Kelihatan kan itu akan mengurangi biaya produksi mereka. Gitu. Jadi ada bahan pertimbangan gitu ya. Bedakan untuk membedakan Anda lulusan S1 dengan SMK. Sebetulnya itu. Ya, lainnya? Baik, Pak, terima kasih. Oke, jelas ya? Insya Allah, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Sudah sudah presensi di e-learning ya? Sampun, Pak. Oke. Ya, ada materi di situ bisa dipelajari. Baik, ini sebelum saya akhiri ya, di jam 2. Terakhir, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Pak, kira-kira Ya. untuk pembelajaran ini apakah ada channel yang menurut Bapak recommended gitu loh buat belajar animasi? Oh, banyak Mas. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Silakan dipilih. Kalau saya mengarahkan nanti khawatir nggak pas. Ya, di praktikum sendiri, kalau nggak salah kemarin Pak Jun itu ngadakan, ada yang materinya Udemy. Kemudian Pak Jun juga punya satu folder isinya mulai dari 0 sampai jadi ahli untuk bikin animasi. Lainnya ya tinggal jam terbang sebetulnya ya. Jam terbangnya sehari 8 jam. Nah, gitu ya. Ya enggak perlu semua 8 jam, Anda cukup alokasikan sehari 2 jam aja sudah pasti bisa itu. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Iya, Pak. Paham ya? Lainnya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk sistemnya nanti perkuliahan offline itu gimana, Pak?
Perkuliahan offline ya biasa, kuliah saya datang hadir di kelas seperti biasa. Iya. Maksudnya itu blendernya untuk di sananya dan di laptopnya para siswa gitu. Untuk offline. Ya, Kalau di penggunaan blendernya kan lebih fokus di praktikumnya, Mas. Praktikumnya offline kalau enggak salah ya. Kalau saya kan ngasih materi kuliahnya, beda. Ya, jadi materi kuliah itu memberikan wawasan, memberikan dunia animasi kok koyo apa sih? Terus apa sih yang bisa dijual dari dunia animasi? Apa sih bedanya animasi ini dengan animasi ini? Lah itu di kuliah. Bagaimana cara bikin cerita yang menarik, yang bagus ala Hollywood itu di kuliah. Nggak ada di praktikum itu. Kalau praktikum lebih ke teknis, bikin blendernya, bikin animasinya ya. Mulai dari model, rigging, terus digerakkan rendering dan seterusnya. Jadi saya lebih memberikan wawasan. Ini loh, dunianya seperti ini. Itu ya. Kemudian kelasnya ini kayaknya online terus ya karena saya sudah 50 lebih. Jadi ya pasti seperti ini. Gitu ya. Kalau praktikumnya offline insya Allah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, bertanya, Ya, silakan. apakah tiap pertemuan ada Zoom atau Nanti tergantung. Kalau Anda butuh Zoom, saya sediakan. Atau saya ada materi yang bagus untuk kita diskusikan dalam kelas ini, saya ajak Zoom lewat WA Group kelas. Gitu ya. baik Pak, terima kasih Pak. Ya, paham ya. Jadi ini lebih diminta keaktifan mahasiswa. Jadi ya karena memang otodidak ya. Jadi animasi itu kalau sudah seneng ngono ya belajar dhewe jane. Sinau dhewe pasti bisa. Ya kayak anak bikin game itu sekarang anak-anak kecil SD sudah mulai belajar bikin game. Jadi kita ya agak telat di situ ya karena memang kan kita tuntutan kurikulum ini ya. Kalau mereka kan hobi itu ya sak senenge wis, gitu ya. Sak senengnya. Kira-kira ada yang tertarik untuk bikin skripsi mulai dari kelas ini? Silakan. Belum ada? Kalau misalnya di tengah-tengah tertarik, bisa, Pak. Boleh, boleh. Ya, memang idealnya dari kelas, dari sekolah mata kuliah ya, diangkat menjadi skripsi. Nomor 2, dari praktek kerja di lapangan, diangkat menjadi materi skripsi. Bisa. Bedanya kalau PKL itu tidak menyertakan metode, ya. Misalkan Anda PKL di perusahaan diminta untuk bikin website, ya sudah bikin website saja, selesai. Entry data, selesai. Bisa digunakan oleh user, selesai. Tapi kalau di skripsi, levelnya agak meningkat sedikit. Diberi metode khusus. Ya. Jadi yang membedakan nanti metodenya. Permasalahannya bisa sama, tools-nya bisa sama, tapi pemecahannya bisa beda. Tools-nya untuk metode di mana, Pak? Di pengolahan data. Ya. Di klasifikasi data, clustering datanya, macam-macam yang bisa dipakai di situ ya. Nah, itu inti dari skripsi di situ, agak bergeser sedikit dari PKL. Makanya di mata kuliah ini juga saya minta Anda bikin kontennya harus Islami, kemudian ada metodenya. Ya. Sedikit-sedikit kenal lah, oh ini loh kecerdasan buatan, ini loh pembelajaran mesin itu seperti ini. Walaupun yang sederhana, decision tree, naive Bayes, dan seterusnya. Binary decision tree, boleh. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kenapa saya seperti ini? Karena kemarin di 2014, 2015, satu angkatan tuh kira-kira ada 30 sampai 40 yang sedang progres menyelesaikan
sampai hari ini. Ya kan eman-eman. Halo, Assalamualaikum. Padahal 2015 itu Halo, deadline-nya semester ini kalau tidak salah. Waalaikumsalam. Itu. Makanya Anda saya ajak, ayolah. Di sini untuk kebaikan Anda, kebaikan keluarga yang sudah memberikan biaya. Heeh. Nah, kita start dari yang kecil-kecil dulu. Monggo, silakan. Tidak langsung yang besar. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Yang kurang sama jelas, itu. kurang setuju Ya, ambil mungkin, satu aja. tidak cocok. Nah, Iya, kalau masalah iya nilai, enggak itu bener. nanti selalu saya ZS. sampaikan di grup ya. Ada yang kurang Oh, cocok dengan nilai sebelum saya HP-ku sing upload itu ke apa? Sinyalnya si lemah. akad. Ya, selalu begitu. Jadi kalau HP-ku, ada yang kurang HP-ku sing pas, Pak, saya bermasalah. ini ngerjakan semua kok dapatnya D, dapatnya C. Nah, itu nanti kita bicarakan di situ ya. Oh, yo, Selalu spot seperti itu. wae. Ada Sama-sama. lagi Heeh. yang mau ditanyakan? Iya, sama. Silakan dipilih ketua kelasnya ya. Ini ada 29 peserta termasuk saya. Ya, silakan dipilih ketua kelasnya siapa? Mm-mm. Atau nanti silakan diskusi sendiri. Saya tunggu seminggu ini ya ketua kelasnya untuk memudahkan Iya, koordinasi. nanti ben telepon. Jadi kalau ada materi yang saya sampaikan di grup, nah Ya, nanti ketua kelasnya yang bertanggung jawab untuk oke. Salam. meneruskan ke temannya. Ada tugas, ada pembagian, ada segala macam, ya ini ketua kelasnya, gitu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin kurang jelas dengan uraian saya? Mungkin Pak, saya enggak bisa Pak kalau Zoom setiap saat, enggak apa-apa. Harus disampaikan ya. Misalkan pas, Pak ini ternyata wifi-nya naik turun. Nah, iya. Atau wifi-nya warung kopi bukanya siang. Ya, silakan disampaikan. Pak, kalau Zoom tiap saat saya pakai kuota, Pak. Oh ya, oke, enggak masalah. Ya, enggak masalah ya. Jadi nanti ini Anda posisinya di mana? Di Malang atau di Anu? Di Malang, asli Malang. Oh, asli Malang. Oke. Berarti kan ada kemungkinan offline ke sini ya. Datang Pak, saya mau konsultasi, monggo silakan gitu ya. Siap, Pak. Tapi kalau kelasnya biasanya kalau online begini saya kasih materi via e-learning, kemudian nanti mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali ya kita progres. Nah, sampai di mana gitu ya. Jelas? Siap. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kelasnya bisa kita akhiri ya untuk pertemuan perdana hari ini ya. Selanjutnya nanti kita komunikasi via grup WA, itu ya. Oh ya, sebelum saya tutup, kemarin ada yang bisa nyoba buku yang saya berikan, NFT kemarin. Ada yang sudah nyoba? Pengen seperti Ghazali? Pendapatnya sekian M? Mau Pak, mau. Ya, gimana? Tapi itu pakai Ethereum ya Pak? Iya, kan OpenSea pakai Ethereum. Kita ngikutin aja dulu. Kalau yang lainnya kayaknya belum ada deh. Ya. Sekelas. Ethereum itu dipakai di Unity 3D itu blockchain-nya pakai Ethereum juga. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kesempatan loh ya, baru Ghazali sudah banyak contoh-contohnya. Kayak siapa ya selain Ghazali? Oh, artis. Parafuru Pak, Parafuru Pak. Ya, itu ya. Bukunya Jijo. Nah, itu kan mereka enggak perlu lulus kuliah, langsung bisa golek duit. Tapi ya berhenti di situ gitu ya. Kita akan sampai kapan mengharapkan orang membeli dari yang kita buat NFT-nya kan, nggak bisa berharap tiap hari ya. Ya makanya harus ada kerja yang lain. Nah itu ya. Jadi NFT itu sambilan lah, sambil jalan, sambil main, sambil sekolah, silahkan, boleh. Toh Ghazali juga belum lulus ya. Gitu. Ada lagi
Karena ini lagi booming ya, kayaknya mau masuk ke metaverse semua. Metaverse ya kita bisa main-mainnya di NFT, bagian kecil dari metaverse. Kalau metaverse kemudian mainnya pakai Ethereum ya kita ngikut aja dulu lah. Ya, jadi enggak terlalu banyak usaha kita. Kita masih bisa sekolah, tapi ya siapa ngerti laku kan ngono ya. Gimana? Sudah? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk di minggu depan nanti hasilnya bisa disampaikan di grup saja ya, enggak perlu Zoom. Silakan dipilih ketua kelasnya. Satu ya. Kemudian silakan install Mendeley. Ya. Saya butuh laporannya sudah install apa belum? Sudah nyoba apa belum? Ada kesulitan apa enggak di Mendeley-nya? Kalau ada kesulitan, minggu berikutnya atau yang mau bisa kita adakan Zoom-nya. Gitu ya. Jelas? Ya. Baik, kalau enggak ada, bisa kita akhiri ya pertemuan hari ini. Silakan didiskusikan dengan temannya satu grup, satu kelas ya. Siapa yang akan dipilih sebagai ketua kelasnya? Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin punya pendapat lain? Silakan. Tidak ada? Ya. Baik ya. Kita akhiri. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak sudah mau menunggu saya sampai jam 1 karena ada meeting. Kita akhiri kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya, saya tutup ya.